ternyata ternak pun sangat menyukainya karena dari baunya wangi, teksturnya lembut. Nah, ternak sangat suka sekali. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini rekan-rekan dari kelompok Lembu Suro membersihkan lokasi yang ada di peternakan ini. Semua saling antusias, punya tugas masing-masing. Ada yang bagian kebersihan, ada yang memandikan sapi, ada yang mengumpulkan sisa-sisa makanan. Pokoknya semua punya tugas masing-masing, teman-teman. Selamat pagi Pak, permisi. Ya, ini pagi. Tanaman jagung ya Pak ya? Oh iya Pak, ini memang kami sebagai peternak juga seorang petani. Ya, kami menanam saat ini nanam jagung, sementara ini saya ambil batang yang kerdil, batang yang kecil karena pertumbuhannya yang lambat. Karena dalam satu titik terkadang ada yang lebih dari 2 pohon. Oleh karena itu, supaya batang yang besar itu tidak terganggu, maka yang kecil-kecil semacam ini kita ambil, saya manfaatkan untuk pakan ternak, kayak gitu. Oh, seperti itu Pak. Ya. Jadi pupuk-pupuknya juga menggunakan pupuk kompos kemarin itu Pak? Oh ya, begini, saat kita menanam di dalam lubang tugal itu kita pakai pupuk kompos. Jadi tanpa olah tanah, kita tugal dan kita isi biji dan langsung kita tutup dengan kompos yang kita buat. Dari pihak Lembu Suro sendiri itu semua ada manfaat, entah itu untuk sapi itu sendiri, entah itu untuk masyarakat, juga untuk kelompok sendiri, begitu ya Pak ya? Betul Pak, kita kan sering mendapatkan arahan dari BPL supaya kita memanfaatkan limbah dari ternak kita. Jadi konsepnya berintegrasi dengan pertanian gitu Pak ya. Kompos kita bawa ke sawahnya, dari alam kembali ke alam lah istilahnya. Lebih bagus seperti itu Pak, tanpa kimia. Ya, kita tidak tergantung kimia, akhirnya kita bisa mengurangi kebutuhan pupuk kimia, dan itu pun akan semakin bagus untuk tanah kita. Jadi tanah kita nggak bantat gitu. Aktivitas tidak harus disuruh atau menyuruh. Jadi semua sudah tahu pekerjaannya masing-masing di tempat Lembu Suro sini. Adapun kalau malam ya teman-teman, adapun kalau malam itu sering ada ngumpul bareng jagung istilahnya. Tapi hanya sebentar, bukan tiap malam, bukan teman-teman. Tapi rata-rata di antara 2 hari atau 3 hari itu ada jagung bersama. Seperti tadi malam juga dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, juga ada rekan-rekan yang lain ikut ngumpul di sini, ya hanya sekedar ngobrol, nongkrong, dan juga saring-saring. Yang penting itu ada manfaat, dapat ilmu baru, seperti itu ya teman-teman.
tadi kan sudah membuka-buka ini. Ini apa Pak? Ini contoh dari apa ini kok seperti sampah ini loh Pak? Oh, ini sebenarnya bukan sampah Pak. Ini sebenarnya adalah makanan ternak kita. Ini kita bikin itu dari jagung, pohon jagung yang sudah tua, yang sudah dipanen. Kita cacah dengan alat ini Pak. Nah, kita cacah, kita bikin fermentasi ini namanya. Kita fermentasi, kita masukkan ke sak ini, terus kita masukkan lagi ke dalam plastik. Tujuannya biar tidak ada udara yang masuk. Jadi ini sistem fermentasi makanan untuk ternak ya Pak ya? Untuk ternak, ya. Saya kira itu kalau yang tidak tahu seperti Kelihatan saya ini sampah ya iya, Pak? Betul. Nah, terus cara prosesnya Pak? Cara prosesnya membuat fermentasi ini kan pasti ada proses-prosesnya. Iya betul. Bagaimana memproses menjadi fermentasi ini? Iya. Setelah kita ambil tadi ya batang jagung yang sudah kering tadi, kita cacah dengan alat ini. Terus setelah terjadi cacah, kita kasih namanya Starbio. Kita kasih lagi seperti molase. Kita campur, kita aduk rata. Yang tadinya itu bahan tadi dicampur air, kita semprotkan, terus saya masukkan ke dalam sak seperti ini. Terus setelah itu, setelah saya masukkan sak, terus kita bungkus lagi dengan plastik. Tujuannya biar nggak ada udara yang masuk. Berarti harus tertutup. Ya harus tertutup rapat, nah, supaya terjadi fermentasi. Tujuan untuk fermentasi ini Pak, itu istilahnya kan pasti ada unsur tersendiri. Ini tujuannya kalau dibuat seperti ini, itu bagaimana Pak? Pembuatannya itu berapa hari? Ya. Kita tadi kan bikin fermentasi ya, usianya biasanya paling enggak itu 21 hari. Itu bisa kita sudah jadilah ya. Terus tujuannya apa kita fermentasi? Satu, untuk stok seandainya kita sibuk, kita sudah ada stok. Musim paceklik nggak ada pakan, sulit istilahnya, kita ada stok pakan, ya kan? Di samping itu kalau kita fermentasi seperti ini, gizinya semakin tambah. Berarti gizi semakin bertambah ya Pak ya? Ya betul Pak. Pembuatan sampai 21 hari itu memang sengaja untuk hanya persiapan makanan atau khusus buat ini buat cadangan? Ya, kebenarannya ya buat cadangan karena apa? Kita panen saat panen kan otomatis bahan baku berlimpah. Lebih baik buat cadangan supaya di saat kita istilahnya paceklik sulit mendapatkan makanan, kita sudah ada. Kalau kita fermentasi, selain gizi bertambah, teksturnya ini lebih lembut, jadi sapi itu mengunyahnya lebih mudah. Nah, gitu keuntungannya, teksturnya lebih lembut, terus gizinya semakin meningkat. Nah, gitu. Yang punya ide Pak dulunya membuat fermentasi ini itu kelompok pengarahan atau dari rekan-rekan di Lembu Suro ini? Gini Pak ya, kita kan sebagai keuntungan itulah kita seorang sebagai kelompok ya, sebagai kelompok Lembu Suro, kita mendapatkan pengarahan dari dinas-dinas terkait, dari Dinas Pertanian dan Peternakan khususnya Kecamatan Duku Seti. Kita kan sering mengadakan kumpulan ya yang dihadiri oleh PPL. Kita diajarilah bagaimana menyiapkan pakan ternak di saat sulit seandainya gimana. Kita siasati dengan menggunakan limbah dari persawahan. Seperti ini kan daripada kita bakar kan mending buat stok untuk yang tahun atau bulan-bulan berikutnya. Inilah manfaat dari fermentasi. Nah, kita buktikan sendiri, kita coba. Ternyata ternak pun sangat menyukainya karena dari baunya wangi, teksturnya lembut. Nah, ternak sangat suka sekali.
Nah, inilah manfaat dari fermentasi. Kita bisa buat ini untuk cadangan saat paceklik lah. Ya, Sulit. betul betul Pak, betulnya. Seperti ini teman-teman ya. Makanya sangat lahap. Ini sapi ini. Nah, ini contoh dari manfaat fermentasi untuk ternak di Lembu Suro. Ya ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak.